Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Ferdian. Saat ini Ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengecoran logam. Apa sih pengecoran logam? Pengecoran logam adalah salah satu proses pembuatan dalam pembentukan logam, di mana kita mengubah material setengah jadi menjadi produk jadi. Jadi banyak proses dalam pengolahan atau pembentukan logam seperti rolling, forging, dan lainnya. Dan salah satu yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai pengecoran logam. Pengecoran logam merupakan salah satu proses di mana kita menghasilkan banyak produk ya, terutama komponen-komponen industri otomotif, elektronik, dan industri-industri lainnya seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, proses produksi semen. Itu semua banyak menggunakan komponen-komponen yang dibuat dengan proses pengecoran logam. Pengecoran logam adalah salah satu proses dalam fabrikasi logam di mana kita melelehkan logam, ya. Kemudian dituangkan dalam suatu cetakan sehingga logam tersebut akan mengisi cetakan yang sudah kita buat sebelumnya. Logam akan membeku mengikuti bentuknya. Kelebihan dari proses pengecoran logam ini adalah kita bisa membentuk komponen-komponen dari ukuran kecil, simple, sampai membentuk komponen-komponen ukuran yang besar-besar. Jadi sangat memiliki keleluasaan dalam proses manufakturnya. Nah, dalam proses pengecoran logam, tadi saya singgung mengenai cetakan. Dalam pembuatan tersebut, banyak atau beberapa jenis cetakan yang digunakan. Antara lain cetakan pasir, cetakan logam, cetakan presisi, atau cetakan yang continuous. Masing-masing cetakan ini akan memiliki sifat dan bentuk yang berbeda. Sebagai contoh adalah cetakan pasir. Cetakan ini merupakan jenis cetakan untuk menghasilkan produk yang sangat besar. Biasanya dibuat dari cetakan pasir yang diberikan resin sebagai pengikatnya. Nah, ketika cetakan pasir ini dibuat, logam akan mengisi cetakan pasir di mana pola dibuat dari kayu umumnya dan menggunakan sistem pemasukan logam atau gating system yang tidak terlalu kompleks. Ini adalah contoh proses tahapan dalam pembuatan cetakan pasir. Kita lihat bagaimana pola dimasukkan terlebih dahulu, kemudian diuruk dengan pasir, dan kemudian pola tersebut dikeluarkan sehingga meninggalkan ruang atau rongga cetakan yang akan diisi oleh logam cair, sehingga logam cair akan mengikuti bentuk dari cetakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode cetakan pasir ini juga kita kenal dengan metode gravitasi, karena sangat mengandalkan proses gravitasi untuk mengisi rongga-rongga tersebut. Ya, jadi gaya tarik gravitasi lah yang membuat logam cair tadi mengisi cetakan. Selain proses dengan cetakan pasir, kita kenal juga dengan cetakan logam atau kita sebut dengan die casting. Nah, pada proses ini biasanya logam dimasukkan dengan tekanan, ya, sehingga logam cair mengisi cetakan dengan kecepatan yang tinggi. Dan secara umum juga dibagi menjadi dua, yaitu di mana yang low pressure atau tekanan rendah dan high pressure. Untuk low pressure, ini biasanya banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang simetris, seperti pelek ya, dengan ketebalan yang bervariasi. Sedangkan untuk yang lebih tipis lagi, biasanya kita menggunakan cetakan yang high pressure die casting, sehingga logam bisa mengisi di cetakan yang lebih tipis. Nah, secara kualitas, produk dengan menggunakan high pressure die casting atau cetakan logam ini memiliki permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan cetakan pasir. Ini beberapa contoh produk yang diproses atau yang dihasilkan dengan proses cetakan logam. Nah, salah satu proses pengecoran logam lainnya kita kenal dengan investment casting atau cetakan presisi. Investment casting ini, nama lain juga kita kenal dengan lost wax casting. Ini salah satu teknik pengecoran yang sudah cukup lama, ya, karena banyak digunakan di masa lalu dan biasanya digunakan untuk benda-benda yang kecil. Proses ini dibuat dengan cetakan yang diproses dari wax atau lilin, yang kemudian dilapisi oleh keramik, ya.
Nah, biasanya proses cetakannya ini dihasilkan dengan menggabungkan beberapa komponen atau beberapa produk sehingga seperti terlihat pohon ya. Setelah cetakan tersebut dilapisi dengan keramik ya, dengan beberapa lapis dan kemudian kita panaskan sehingga keramik tersebut mengeras dan lilin yang ada di dalam cetakan tersebut bisa dikeluarkan sehingga meninggalkan rongga. Cetakan keramik ini memiliki kelebihan kemampuan temperatur yang sangat tinggi ya, karena dibuat dari keramik sehingga dia bisa digunakan untuk pengecoran logam-logam yang high temperature ya seperti refractory logam atau stainless steel. Nah, setelah dingin biasanya kita pecahkan. Jadi proses cetakan ini hanya sekali pakai biasanya karena ketika produk akan dikeluar kita hancurkan cetakannya. Demikian sedikit paparan terkait proses-proses pengecoran logam dan cetakannya. Terima kasih.